Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Jumat 11 Juni 2021 ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari raya hati kudus Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus yang Maha Kudus. Kita tahu bahwa hati adalah simbol dari kasih dan hati digambarkan sebagai jantung, karena disitulah letak kehidupan manusia itu terletak di dalam hatinya. Pusat hidup manusia terletak di dalam hatinya. Dia menjadi manusia kalau dia mempunyai hati. Dia mempunyai jantung juga yang selalu berdenyut membuat dia hidup. Hati Yesus yang Maha Kudus kita hormati dan kita rayakan dalam perayaan hari ini. Karena kita mau merayakan atau kita mau menanggapi juga atas besarnya kasih Tuhan yang dinampakkan di dalam hatinya yang penuh belas kasih. Kita tahu bahwa di dalam hidupnya Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Melihat penderitaan, melihat kesusahan, melihat orang yang sakit, melihat orang yang mati, melihat malapetaka orang. Hati Yesus yang selalu berdenyut dengan kasih itulah yang kita syukuri pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan melalui hatinya tetap mengasihi kita, tetap mencintai kita, walaupun kita tidak membalasnya dengan juga kebaikan, dengan kasih yang sama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37 ditunjukkan kepada kita ketika seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak, segera mengalir keluar darah dan air. Gereja melihat bahwa lambung yang ditombak oleh prajurit itu melambangkan juga hati Yesus yang terluka. Dan dari luka Yesus itulah dianugerahkan kasih kepada kita semua. Hati Yesus adalah hati kemanusiaan Yesus, tetapi juga hati ada keilahian Tuhan di situ. Kasih manusiawi Tuhan juga menghadirkan kasih ilahi Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Santo Thomas Aquino berkata, dari lambung Kristus mengalir air untuk membasuh dan darah untuk menebus. Sebab darah dikaitkan dengan sakramen Ekaristi dan air dengan sakramen baptis yang memiliki daya pembersihnya berkat darah Kristus. Air dan darah adalah lambang rahmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Sehingga kita bisa dengan merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus, kita selalu bisa merenungkan kasih Allah yang sampai kepada kita melalui kasih Yesus dengan hatinya yang terluka, dengan kasih Yesus, kasih manusiawi Yesus. Sehingga kita dengan mengalami kasihnya, kita juga memiliki hati seperti hatinya. Hati yang penuh kasih, walaupun terluka, tetapi juga mengalirkan kasih bagi sesama. Dan tentu dengan sakramen baptis dan sakramen Ekaristi yang kita terima, kita selalu dikuatkan dengan rahmat-Nya, agar kita mampu mengasihi seperti Tuhan mengasihi dengan hatinya yang terluka itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, devosi kepada hati kudus ini menjadi sarana kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan hati seperti hati Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.